mendengarkan podcast ini. Pernahkah kita mempersoalkan bagaimana iblis menyatakan berkuasa atas kekayaan atau materi, dan dia bisa memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya? Loh, bukankah dunia ini diciptakan untuk manusia, bukan untuk iblis? Ya, seharusnya manusialah yang menguasai, yang memiliki, yang mewarisi bumi ini. Sehingga manusia tidak perlu menjadi musafir. Manusialah yang mestinya menjadi penguasa, menjadi the owner, pemilik atas bumi ini, saudara. Tetapi saudara, oleh karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia gagal taat kepada Tuhan, maka iblis berkuasa atas bumi ini. Jadi sebenarnya walaupun tidak tertulis secara eksplisit, tidak tertulis secara terang-terangan dan terbuka, semacam ada rule, ada hukum, saudara. Ada rule of game, ada aturan main, bahwa ketika manusia mengikuti kehendak iblis, maka dunia menjadi miliknya, menjadi milik iblis. Dan Tuhan Yesus tidak menentang, tidak menyanggah ketika Lucifer atau iblis berkata, segala kuasa itu bumi ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Siapa yang menyerahkan, saudara? Tapi Tuhan Yesus tidak menyanggah di sini. Siapa yang menyerahkan? Nah, tadi saya katakan ada semacam rule of game, ada semacam aturan main. Ketika manusia gagal mentaati Tuhan, maka dunia diserahkan kepada iblis. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 28, saudara, sebenarnya manusia itu adalah penguasa tunggal. Manusia penguasa tunggal. Tetapi harus terlebih dahulu menaklukkan Lucifer, baru bisa berkuasa. Kejadian pasal 1 ayat 28, mari silahkan dibaca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, saudara, catatan ini saya kira luar biasa, sebab saya tidak pernah menemukan ada buku yang menulis ini, saudara. Jadi ini hasil eksplorasi, original hasil eksplorasi saya. Kata beranak cucu itu di dalam bahasa aslinya parah. To bear fruit, make fruitful, grow, atau juga bisa berkata increase, bertambah banyak. Ini pasti menyangkut jumlah populasi. Jadi manusia harus beranak cucu, manusia harus memenuhi bumi. Dan Bapak Ibu perlu mencatat bahwa perintah ini atau mandat ini, saudara, diberikan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Lalu yang kedua, kita menemukan kata rabah, yang berarti bertumbuh atau berkembang dalam kehormatan atau kualitas diri. Saya tidak ngarang ini, saudara. Ini ada di dalam dictionary bahasa Ibrani. Saya sudah menerjemahkan ini. Ya, increase in whatever respect, abundant much greater more. Jadi bertumbuh atau berkembang dalam kehormatan atau kualitas diri. Kata ketiga adalah penuhilah, maleh. Ini berarti melengkapi, mengisi, menyelesaikan, menguduskan.
Saya taruh saja di sini saudara, pengertian kata maleh itu. Hal ini mengesankan bahwa bumi diharapkan dipenuhi oleh keturunan manusia, bukan oknum lain, dengan membersihkannya atau menyucikannya, artinya mengenyahkan semua oknum yang tidak bersih, dalam hal ini Lucifer dan para malaikat yang jatuh. Kata keempat adalah taklukkan, kabas. Kata ini memiliki beberapa arti: to treat down, to keep under, subdue, bring into subjection, artinya menguasai, membawai dalam konteks kekuasaan, to conquer, menaklukkan. Dan kata yang terakhir luar biasa, berkuasalah, yang artinya memerintah, to reign, to rule. Jadi dengan kata ini jelas Tuhan memberikan bumi ini kepada manusia, bukan kepada iblis, saudara. Manusia diberi tanggung jawab atau tugas untuk menaklukkan bumi. Tentu saja seperti yang sering saya kemukakan, bukan hanya alam fisik, tapi juga non-fisik, saudara. Ini paralel ya saudara, dengan langit baru, bumi baru. Ya, kalahkan iblis dulu ya, jadi corpus delicti dulu, maka kuberikan nanti kerajaan surga. Ini paralel. Ini paralel saudara ya, sejajar. Jadi manusia itu diberi Tuhan mandat untuk menaklukkan bukan hanya alam fisik, tapi yang metafisik. Bukan hanya yang kelihatan, tapi juga yang tidak kelihatan. Nah dalam hal ini saudara, yang ditaklukkan itu Lucifer. Dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sudah beberapa kali mendengar penjelasan saya mengenai corpus delicti. Manusia harus taat, manusia harus menghormati Allah. Kalau saya bicara begini, saya sebenarnya ada godaan untuk menjelaskan lagi ya saudara. Takut saudara, saya khawatir ada saudara yang tidak pernah mendengar penjelasan saya, bahwa sebenarnya pohon itu tidak pohon secara fisik. Pohon itu hanya figuratif atau gambaran, bahwa manusia sejak semula memang harus bergumul antara menuruti kehendak Bapa atau menuruti kehendak yang lain. Sampai pada level tingkat tertentu, ketika manusia didapati saudara tidak akan mungkin bisa menjadi baik, maka disitulah manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah dalam teks aslinya sebenarnya kekurangan, lack. Kekurangan saudara. Manusia sebenarnya disetting Tuhan untuk tepat melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan kehendaki mestinya. Tapi manusia gagal saudara. Jadi manusia gagal melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi manusia bukan jadi binatang. Manusia bukan jadi binatang, jadi jahat. Manusia masih bisa baik, saudara. Tetapi manusia tidak bisa atau tidak mampu menjadi makhluk yang taat dan menghormati Bapa di surga dalam standar yang Allah inginkan. Jika seandainya Adam bisa menuruti kehendak Bapa, segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan keinginan Bapa, itu berarti saudara, iblis bisa dikalahkan. Jadi kalau cuma menjadi baik, melakukan hukum, itu belum menaklukkan Lucifer. Belum bisa jadi corpus delicti. Harus dalam segala hal sesuai dengan kehendak Bapa. Wah, ini pekerjaan yang luar biasa sulitnya saudaraku. Tetapi inilah saudaraku yang menjadi tanggung jawab manusia. Tidak ada yang gratis. Jadi kalau Adam dan Hawa dulu diberi mandat Tuhan untuk mencapai kesucian, ketaatan, penghormatan kepada Bapa dalam level yang sempurna, ideal, baru bisa mengalahkan siapa? Lucifer. Sekarang tanggung jawab itu, mandat itu diberikan kepada kita. Diberikan kepada kita. Nah itulah kekristenan saudaraku. Itulah sebenarnya isi kekristenan itu.
Sayang ya, Adam gagal. Jadi memang sejak semula manusia diciptakan itu untuk berjuang. Sebenarnya perjuangan ini bukan sesuatu yang menyakitkan. Harus dilakukan dengan sukacita sebagai kepercayaan dari Tuhan kepada Adam. Nah, kegembiraan ini, kegembiraan untuk taat kepada Bapa di surga ini, perjuangan yang kita lakukan dengan sukacita, itu mestinya perjuangan kita sekarang. Perjuangan kita hari ini, saudara. Kalau saudara misalnya suka alam, ya, suka alam, Anda naik gunung, pakai sepatu, ya, menaik gunung, ya, saudara bawa perlengkapan, minum juga kadang-kadang kalau sudah habis persediaannya, minum air gunung, tidur di tenda, bisa digerayangi ular, ya. Maaf ya, buang air besar, pupnya juga sembarang tempat. Tapi senang. Itu belum yang sampai satu puncak gunung ya, bersalju. Kok cari kerjaannya? Senang dia. Jadi bukan sesuatu yang menyakitkan. Karena itulah hobinya, saudara. Mestinya kita seperti Tuhan Yesus, rezekiku, makananku, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini loh yang mestinya dilakukan Adam dengan sukacita, tapi gagal dilakukan oleh Adam. Sekarang kita yang diberi tanggung jawab itu, dan kita harus menerima tanggung jawab itu dengan sukacita. Terus terang, sering kegeser dengan berbagai kesenangan pribadi kita. Sering kita tidak menghargai kesempatan ini, saudara. Ya karena merasa sukarnya, sulitnya untuk hidup benar, sukarnya, sulitnya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan itu, maka saudara sudah mulai putus asa. Kalau saudara mengembangkan kasih atau cinta kepada Tuhan, nah saudara akan berjuang walaupun saudara dan saya mengalami jatuh bangun. Tapi kalau dasarnya memang cinta, waduh saudara, kita mau kerjakan. Nah sekarang masalahnya saudara, mengembangkan cinta itu enggak dalam diri saudara, ya. Kembangkan cinta itu, saudara. Sampai saudara tidak mengerti mengapa saudara begitu mencintai Tuhan, ya. Saudara kembangkan terus cinta itu sampai saudara tidak mengerti kenapa aku bisa mencintai Tuhan seperti ini. Nah, saudaraku, jadi kalau selama ini kita memandang Adam dan Hawa di Firdaus itu tempat beristirahat, ya, nyaman, itu keliru. Taman Firdaus itu taman harapan, ya, taman perjuangan, taman harapan. Sebab masih ada musuh di dalam situ, belum bisa dinyatakan aman dan nyaman. Jadi ketika Tuhan berkata pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, kepada penjahat di samping salibnya, itu maksudnya hari itu dia akan ke tempat yang nyaman. Sono, di Hades yang nyaman. Eden itu bukan tempat yang nyaman, taman perjuangan. Masih taman harapan itu, saudara. Selama masih ada kunyuk di situ. Nah, sekarang kita di bumi ini, lebih lagi, bumi ini bukan tempat yang nyaman. Ini bukan Firdaus kita. Nah, kalau sampai kita jadi Kristen lalu merasa ini jadi Firdaus saudara, ya rusak saudaraku. Saudara nyaman, saudara sehat, lihat orang sakit kita juga susah. Kita tidur di hotel berbintang dari ketinggian lantai 14, 13, 15 ke atas gitu, di atas lantai 10 gitu ya saudara. Biasanya lantai 14 nggak ada sih, lantai 4, lantai 13 nggak ada gitu ya. Tapi dari ketinggian lantai 16 gitu, wah, ada rumah-rumah kumuh gitu. Kita juga nggak nyaman, saudara. Ya kita nikmati juga, tapi ada sesuatu yang mengganggu kita. Jadi ini yang harus diperhatikan, bahwa Firdaus adalah tempat awal perjuangan manusia.
Itu bukan taman yang indah sempurnanya, tapi taman perjuangan, ya kan? Merubah cara berpikir tidak gampang ini. Kalau Firdaus bukan taman yang nyaman buat Adam dan Hawa, taman perjuangan, apalagi bumi ini. Saya bersyukur jadi pendeta yang sadar. Dulu juga saya belum sadar, saudara. Jadi saya melayani supaya jemaat diberkati gitu kan. Saya melayani supaya jemaat aman, nyaman di bumi. Kan begitu sebenarnya. Dengan menggunakan kuasa Tuhan itu. Nah sekarang kita mulai tahu sekarang. Ini taman perjuangan. Kalau orang mau menjadikan ini Firdaus, dia tidak menemukan Firdaus lain. Inilah Firdausnya. Tapi kalau kita jadikan ini bukan Firdaus, taman perjuangan, medan laga perjuangan, ada Firdaus yang Allah sediakan buat kita. Ngomong ini gampang, prakteknya tidak gampang. Nah kalau tiap minggu kita ngomong begini, apakah yang ngomong nggak tenggelam, makin tenggelam dia. Jangan nunggu Anda divonis dokter umur tinggal 6 bulan. Jangan Anda digeledek di ruang ICU baru memikirkan betapa fana dan tidak berkualitasnya hidup ini. Baru saudara mencari Firdaus lain. Sekarang mumpung kita sehat, supaya kita masuk perjuangan. Kalau masuk ruang ICU, kalau sudah Anda sakit tergeletak tidak bisa bangun, Anda sudah tidak bisa berjuang secara proporsional. Jadi kalau selama ini orang memandang Firdaus tempat yang nyaman, ya harus dikoreksi. Nah iblis berkuasa memberikan kekayaan ini kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Tuhan Yesus tidak menentang atau menyanggah. Rupanya iblis telah menguasai dunia atau materi ini, saudaraku. Dan ini menjadi umpan untuk menarik makhluk manusia menjadi pengikutnya. Nah sekarang Anda bayangkan ya, coba pikirkan. Kalau bumi ini dikuasai iblis ya, dikuasai iblis nih. Dia menguasai, tapi bumi ini masih dipelihara Tuhan. Kan bumi ini dipelihara Tuhan. Iblis nggak bisa pelihara loh. Iblis nggak punya kuasa memelihara bumi loh. Kuasa di tangan Tuhan loh. Tapi sementara itu, saudara, sementara itu iblis berkuasa. Pesan apa yang bisa muncul dari penjelasan ini? Jadi Tuhan seperti menyediakan medan laga atau medan laga. Medannya dibuat oleh Tuhan. Iblis berkuasa atas alam materi, kekayaan dan segala keindahannya. Dia berkuasa memberikan kepada siapa saja yang diinginkan. Sementara bumi ini dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Ya, ini memang dibuat Tuhan untuk jadi medan laga. Kita harus tampil sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu yang sudah sering ikut saya ya seminar atau PA kan lengkap maksudnya ya, nggak asing ya. Tapi kalau nggak ya nggak nyambung. Kalau nggak nyambung ya nggak ngerti. Mosok begitu ya. Kita lihat saja. Ini keputusan dan pilihan kita. Kita mau menjadi orang-orang yang tidak bercacat, tidak bercela. Kita mau mentaati Tuhan dengan ketaatan yang unconditional, yang taat apapun yang terjadi. Amin. Taat tak bersyarat ya, taat walau ya, bukan taat kalau ya. Kita menghormati Tuhan. Nah, ini perjuangan untuk melawan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan iblis bisa menawarkan segala keindahan ini. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, saudaraku, manusia tidak lagi berjuang. Nah, ini ketika jatuh dalam dosa, sebelum zaman salib, manusia itu hanya untuk keinginan daging aja. Bagaimana melestarikan hidup? Kecuali beberapa orang saleh Tuhan yang bertanya-tanya, macam inikah hidup yang Tuhan ciptakan? Mereka ingin mendengar, ingin melihat sesuatu yang lebih dari sekedar menikmati hidup di bumi. Tuhan berkata, nabi-nabi, orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar.
Ini bagian kamu. Nah, begitu kita masuk di zaman perjanjian baru, nah ini sudah masa yang berbeda dengan ini, tidak sama. Kalau zaman perjanjian lama, orientasi berpikir orang hanya makan minum, kawin dikawinkan, saudara, dan melibatkan Tuhan supaya diberkati secara jasmani. Tapi masuk zaman anugerah, perjuangan untuk memiliki ketaatan seperti Tuhan Yesus yang dulu gagal dipenuhi oleh Adam dan Hawa. Kita yang harus memenuhi di sini. Amin, saudara. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ya barangkali wanita tidak perlu sakit dalam melahirkan. Manusia bekerja tapi tidak susah payah. Ini yang bikin susah itu kan karena kita malas. Yang bikin susah itu manusia serakah. Jadi kontribusi atau pembagian atau pemerataan tidak ada. Yang bikin susah begitu, manusia tidak bisa bertanggung jawab atas alam ini. Itu kan manusia yang jahat, sehingga alam jadi rusak. Jadi susah payah manusia itu dasarnya karena manusia yang sebagai pelaku kehidupan rusak akhlaknya, dan bumi pun menumbuhkan onak dan duri. Kalau dalam bahasa aslinya, di sini saya juga mencantumkan, saudaraku, semak duri dari kata coach, thron, sedangkan rumput duri terjemahan dari dardar. Ini sebenarnya artinya tidak jelas ya, saudara sekalian. Tetapi kata dardar itu menunjuk sesuatu yang muncul, yang membuat manusia tidak menikmati bumi ini, sesuatu yang asing di bumi ini. Ini teks aslinya begitu. Jadi saya tulis saja, analis bahasa Ibrani juga mengatakan ini nggak jelas dardar artinya, hanya menunjuk sesuatu yang asing yang muncul di bumi yang buat manusia tidak nyaman hidup, saudara. Nah, kalau sudah tahu manusia tidak akan bisa nyaman, saudara mau cari kenyamanan macam apa? Duitku kurang banyak, rumahku kurang besar, mobilku kurang mewah, perhiasanku kurang kinclong, kehormatanku kurang cukup, apalagi? Ini salah jadinya. Jadi salah di sini manusia, saudara. Betapa istimewa kalau kita hidup di zaman perjanjian baru, saudara. Betapa istimewanya kita mendengar Injil, ya. Kita mendapat kesempatan yang luar biasa, loh, saudaraku. Dengan pikiran yang sehat, dengan usia yang cukup umur untuk bisa mempelajari kebenaran. Wah, luar biasa. Makanya kekristenan itu begitu, hanya mempersiapkan orang menjadi manusia Allah atau man of God. Itu rencana Allah yang harus kita genapi. Saya tidak tahu Anda siap enggak berpikir dengan cara berpikir ini. Saya juga susah, saudara, tapi saya sudah menjalaninya, sudah melatihnya, saya sudah mencobanya. Dan ketika saya mau mencobanya, saya mulai punya gejala untuk bisa. Saudara, kebenaran ini harus memenuhi pikiran saudara, dijaga. Sudah mendengar di sini, kita doa, terus ke bawah, dibawa terus. Saya sering mengatakan ya, kalau kita tutup mata, kita lihat kekekalan, mengerikan sekali, saudara. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kalau saudara mulai sekarang belajar ya, mengerti rencana Allah, aku hidup di zaman perjanjian baru. Aku orang yang memiliki Roh Kudus yang ditanam permanen dalam diriku. Aku mendengar Injil yang benar yang membawaku kepada segala kebenaran. Dengan kapasitas diri yang baik, pikiran yang baik, dengan fisik yang baik, aku bertumbuh dalam Tuhan. Wah, saudara, beruntung sekali. Jadi karena manusia telah jatuh dalam dosa, manusia terkungkung dalam kehidupan yang hanya melanjutkan eksistensinya di bumi dengan susah payah. Jadi manusia di dunia hidup hanya untuk mempertahankan eksistensinya. 70, 80, 90 tahun. Gimana menjelaskannya? Tapi saya jelaskan ya. Dari muda sekolah giat, kuliah, kerja, karir, bisnis, menemukan teman hidup,
punya anak, membesarkan anak, supaya anak berhasil. Sudah anak berhasil mikirin menantu, udah punya menantu mikirin cucu, ikut ngurus cucu. Ya, perusahaan mulai diserahkan ke anak, dia mulai merasa nyaman dan bahagia. Tinggal berdua itu, nenek, kakek itu, opa, oma ini. Sekali-kali dikunjungi oleh anaknya atau dia mengunjungi anaknya, sambil nunggu dia mati. Cuman itu loh saudara, cuman itu loh hidup. Kasihan kan? Kasihan nih. Tapi kalau saudara jauh-jauh hari sudah mengerti, aku hidup untuk Tuhan, wah indah. Baik aku makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, aku lakukan untuk Tuhan. Jadi sebelum zaman Tuhan Yesus ini, manusia hidup di sini hanya untuk mempertahankan eksistensinya di bumi. Cari makan, minum, melanjutkan keturunan, menikmati hobi, terus di sini. Kasihan saudara. Yang hobinya mobil ya gonta-ganti mobil, yang hobinya sound system ya gonta-ganti sound system. Tapi orang begitu. Yang pengen punya villa, bagaimana punya villa, yang pengen punya penthouse, mikir punya penthouse di Singapura, di Sydney atau di Perth, gitu. Habis waktunya untuk perkara sia-sia itu, saudara. Tapi kalau orang Kristen perjuangannya beda, dan saudara saya ajak berjuang untuk itu. Bapak Ibu yang belajar firman mulai ngerti kan arah hidupnya kemana? Mulai ngerti kan di mana orientasinya? Iya. Saudara kalau lihat orang di sana yang belajar firman Tuhan, Anda ngerti nggak betapa bodohnya? Dari hari ke hari apa yang dicari? Kalau kita tahu musafir, mestinya bumi ini bukan tempat kita bertualang sebagai musafir. Bumi ini mestinya tempat kita tinggal dalam kekekalan. Kita nggak akan mati. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, bumi akan dihancurkan. Tuhan mempersiapkan langit baru, bumi baru. Kita jadi musafir. Kalau umat perjanjian lama nggak ngerti jiwa kemusafiran kecuali Abraham. Makanya kita mencontoh Abraham yang disebut bapak orang percaya. Jadi tugas kita hari ini adalah menaklukkan iblis dengan taat, tak bersyarat, dengan menghormati Bapa di surga sebagai corpus delicti. Sayang Adam gagal. Kalau Adam tidak gagal, wah, kita tidak akan mengalami penderitaan seperti ini. Bumi tidak akan mengalami bencana seperti hari ini. Jadi kedatangan Tuhan Yesus memulai kembali tugas yang telah gagal yang dilaksanakan oleh manusia. Dan Tuhan Yesus berhasil. Iblis kalau lihat darah Tuhan Yesus takut dari ini. Kenapa? Darah itu representasi dari ketaatan Tuhan Yesus dan kemenangannya. Tuhan Yesus taat sampai mati. Tuhan Yesus bisa menang atas pencobaan demi pencobaan yang diberikan kepadanya. Dia menang dan membuktikan bahwa dia anak Allah. Nah sekarang saudara juga harus membuktikan. Saudara dan saya sekarang juga harus membuktikan bahwa kita anak Allah, bahwa kita pengikut Tuhan Yesus yang hidup dengan cara dan gaya hidup Tuhan Yesus yang menang atas kuasa kegelapan. Coba lihat tadi, mesti saudara ingat ini. Sebelum salib, orientasi berpikir manusia itu dunia, tetapi setelah salib, langit baru, LB3. Jangan kita mencoba membuat Firdaus di sini. Kalau kita mencoba membuat Firdaus di bumi, saudara, kita tidak akan pernah berjuang untuk Tuhan. Kita tidak pernah berjuang untuk Tuhan. Dan kalau kita tidak pernah berjuang untuk Tuhan, kita tidak pernah menjadi pemenang. Nah, kalau saudara membaca Alkitab ya, itu di Wahyu 2 ayat 7, 11, 17, ya, 24, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuhan tulis surat kepada jemaat, dan di setiap suratnya selalu ada kata menang. Siapa yang menang? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Seperti aku menang, kamu juga harus menang. Tidak ada pilihan lain dalam hidup kita kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
kita harus bergumul, kita harus berperang, saudara. Jadi begini, saudara, ya. Anggaplah ini jumlah manusia yang lahir setelah salib, ya. Yang mendengar Injil mungkin segini, saudara. Sekian, ya. Ini tidak. Dari sekian yang mendengar Injil ini, mungkin hanya sedikit yang mendengar Injil dengan benar. Ini tidak. Dari sekian orang yang mendengar Injil dengan benar ini, saudara, nggak tahu berapa jumlahnya. Diharapkan, saudara, ada nama saudara di sini. Dan saudara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi jagonya, saudara. Untuk menjadi jagonya Tuhan. Kalau diadu itu ya, saudara, kita menjadi jagonya Tuhan di sini. Dari sekian yang mendengar Injil dengan benar ini, saudara dibidik. Ini kan banyak orang juga tidak mendengar Injil dengan benar dan berlaku firman. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Ini saudara mendengar banyak, lengkap, mendengar banyak, lengkap, utuh. Nah, saudara dibidik di sini. Tentu saja ya, saudara harus lewat pendewasaan. Sebab saudara tidak akan pernah menjadi jagonya Tuhan kalau tidak bertumbuh, ya. Harus jadi besar dulu. Nah, kalau orang mau menjadi besar, orang harus dewasa, bertumbuh. Dan orang tidak bisa bertumbuh tanpa firman Tuhan. Dan orang yang terikat dengan dunia ini tidak bisa bertumbuh. Lukas 16 ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kalau kamu soal materi, soal kekayaan kamu tidak benar, kira-kira begitu. Terus, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Siapa yang mempercayakan kepadamu kebenaran? Jadi kalau seseorang tidak berjiwa musafir, dia mau enjoy dengan hidup di bumi sama seperti orang lain yang tidak mengenal kebenaran, yang tidak mengerti kemusafiran hidup, Anda nggak akan jadi dewasa. Anda tidak akan bisa menjadi besar. Coba dibaca ayat yang itu 16 ya. 16 dari ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Terus? Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ya, fokus kita harus kemah abadi. Kalau fokus kita tidak kemah abadi, nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Fokus kita harus kemah abadi. Nah, sekarang saya itu kan sebenarnya menarik saudara. Gitu. Dan saya mengerti saudara bergerak. Nggak mungkin tidak. Buktinya Anda datang terus di gereja ini. Cuman perubahannya sering tidak signifikan. Kok tahu, Pak? Ya, saya merasa begitu. Feeling saya, nggak semuanya, sedikit. Dan saya kadang-kadang setengah komplain juga sama Tuhan. Tuhan, kok hasilnya kok nggak memuaskan? Ya sudah, saya jalan sendiri dulu dah. Dan saya mengerti apa artinya meninggalkan dunia ini. Saya mengerti, walaupun saya juga belum sempurna, saudara. Tapi saya mengerti. Seandainya saudara bisa mencapai level saya saja, waduh, Anda nggak mungkin tuh nggak datang doa, nggak datang kebaktian, nggak mungkin. Rasanya haus terus akan firman. Amin. Anda nggak mungkin tidak berjuang untuk Tuhan, nggak mungkin. Pasti tidak membatasi diri kalau untuk Tuhan. Terus ayat berikutnya 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan terus, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, perkara kecil ini apa? Oh, nyapu, Pak, angkat kursi di gereja, perkara kecil. Boleh. Tapi kalau kita lihat konteksnya di sini, perkara kecil itu mamon. Nah kan ironisnya,
soal duit itu soal yang besar. Gara-gara duit orang nggak kenal saudara, gara-gara duit orang bisa macam-macam, saudaraku. Itu perkara besar menurut kita, menurut manusia pada umumnya. Tapi kalau menurut firman Tuhan, perkara kecil itu adalah uang, mamon. Kalau soal uang kamu sudah nggak benar, dibaca ayat 11 nanti kan tadi sudah kita baca ya. Kalau soal mamon sudah tidak jujur, kamu tidak akan pernah mengenal kebenaran lagi. Baca ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya di sini apa? Kebenaran, alitenon bahasa aslinya. Gimana tidak suffering? Apa suffering itu? Menderita. Kita khotbah tiap minggu ya saudara. Lalu orang gesernya pelan-pelan itu. Memang tidak gampang sih. Tapi kalau orang tidak melepaskan diri dari percintaan akan dunia, nggak bisa. Nggak bisa saudara. Dia masih mau membangun Firdaus di bumi. Nggak akan bisa mengerti firman Tuhan. Kalau tidak bisa mengerti firman Tuhan, tidak bertumbuh, ya udah, tidak bisa jadi jagonya Tuhan. Mestinya jadi jago Tuhan itu harus segede ini. Kalau segini terus, harus jadi corpus delicti. Nih loh anakku yang ku kasih, nih loh. Tapi untuk gede seperti ini, waduh prosesnya luar biasa. Makanya kalau kita nggak berjiwa musafir, nggak bisa tumbuh. Kalau kita tidak bisa memindahkan hati di surga, kita nggak bisa rohani. Saya saja sebagai rohaniwan, rasanya kaki saya sebelah masih nempel-nempel nih ke dunia nih. Belum sepenuhnya nginjak surga, belum sepenuhnya memindahkan hati di surga loh. Tapi sudah lumayan sih saudaraku. Makanya jiwa musafir betapa pentingnya. Kalau dulu Adam gagal menaklukkan bumi, sehingga iblis bisa menguasai bumi, dan kekayaan dunia bisa menjadi umpan iblis menjatuhkan manusia untuk menjadi pengikutnya. Begitu masuk zaman anugerah, Tuhan Yesus bisa menang atas iblis, diberi bujukan, dibujuk untuk mengingini dunia. Tuhan menolak dan Tuhan menang. Sekarang kita sebagai para pengikutnya juga harus menang seperti dia menang. Jangan membangun Firdaus di bumi. Bumi ini taman perjuangan, betul? Dan taman harapan kita di langit baru bumi baru. Amin.